أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجيب الدعوات يغفر الذنوب عن السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وهو جاء بالهدى والبينات. وصلاة الله وسلام عليه خير أمة. أما بعد أيها المؤمنون رحمكم الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena hingga saat ini Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita, hidup dibarengi, didampingi dengan berbagai karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup ini dapat kita manfaatkan, dapat kita pergunakan untuk menyerahi, mendapatkan amal untuk perbekalan hidup kita di negeri akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berangkat salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat beserta sanak keluarga termasuk umat yang telah menabur dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, disampaikan melalui mimbar ini untuk senantiasa memperhatikan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terus kita tingkatkan nilai, kita tingkatkan mutu kepatuhan kita kepada Allah, baik kepatuhan menjalankan suruhan-suruhan Allah atau sebaliknya kualitas kepatuhan kita di dalam menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya seirama dengan usia kita. Semakin tua kita, maka semakin berkualitas, semakin sempurna pula amal soleh kita. Bukan sebaliknya, semakin tua kita, kesempatan hidup semakin habis, namun kepatuhan kita kepada Allah tidak juga beranjak naik, berkualitas lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 wasiat malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siapnya sekalipun wasiat ini disampaikan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun karena Jibril perannya menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Rasul menyampaikan kepada umatnya, maka apa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah disampaikan nasihat kepada kita semuanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sita
fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, isma sika fa innaka mayyitun. Wasiat pertama yang disampaikan, hiduplah sesuka hati kamu, fa innaka mayyitun. Suatu saat kamu akan meninggal dunia, kamu akan mati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita ambil pesan dari Jibril alaihissalam bahwasanya hidup kita, hidup yang disediakan oleh Allah untuk kita adalah sebagai ladang. Bagaimana kita bisa menanam hal-hal yang positif, menanamkan amal-amal solih yang baik-baik. Hidup pasti akan berakhir, maka ketika hidup berakhir dengan mati, maka tidaklah lagi kita bisa menanam amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup adalah tempat kita berjuang untuk menegakkan kebenaran, maka pergunakanlah hidup ini untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena ketika sampai akhir waktu hidup ini, istilah dengan mati, maka kita tidak bisa lagi berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pandai dan pintarlah kita memanfaatkan hidup yang pasti akan berakhir. Barang siapa yang mampu memanfaatkan, menggunakan kehidupannya yang diberikan oleh Allah dengan baik, maka akan baiklah mati dan setelah matinya. Maka tentukan kematian dan tentukan setelah kematian dengan hidup kita hari ini. Tentukan kematian kita, tentukan kehidupan setelah kematian kita dengan kehidupan kita saat ini. Jika ingin mati dan setelah mati ada kebahagiaan, maka berjuanglah hari ini saat hidup dengan kebaikan-kebaikan. Jika tidak, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kita termasuk hamba Allah yang merugi, karena diberi kehidupan tetapi tidak juga kunjung memanfaatkan dengan kebaikan. Akhirnya kita berhadap dengan kematian. Fa innaka mayyitun, maka ketika sampai kepada kematian, selesailah semuanya. Pupuslah harapan dan cita-cita kita, selesailah amal soleh kita. Tinggal giliran mempertanggungjawabkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasiat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terimbas lanjut kepada kita umatnya. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Silakan kalian cintai segala sesuatu, tapi ingat, fa innaka mufariqun. Suatu saat kalian akan berpisah dengan yang kamu cintai, atau sebaliknya, yang kamu cintai terlebih dahulu memisahkan diri dari kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maksud dari pesan ini adalah ketika Allah masih karuniakan apapun kepada kita, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, silahkan cintai, tapi cintailah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Silakan kita cinta terhadap harta, tapi cintailah harta karena Allah. Maka insya Allah, jika kita cinta harta karena Allah, kita akan mencari harta dengan baik, dengan halal, memproses harta dengan halal, menggunakan harta dengan yang baik. Jika kita tidak cinta harta karena Allah, inilah yang terjadi dengan harta menjerumuskan kita ke siksa Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, secinta apapun kita terhadap harta, suatu saat jika harta tidak meninggalkan kita, maka kitalah yang meninggalkan harta. Hadirin, manfaatkan ketika Allah amanahkan. Manfaatkan apapun yang diberikan Allah di jalan Allah, agar kelak kita termasuk orang yang beruntung karena diberikan nikmat, diberikan karunia oleh Allah. Kita mampu manfaatkan untuk perbekalan hidup kita di negeri akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Jibril yang ketiga kepada Rasulullah SAW dan untuk kita umatnya adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka mazjibih. Lakukanlah apapun sesuka kalian, fa innaka mazjibih. Semua yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang baik, silakan, Allah akan balas dengan kebaikan. Mau yang buruk kita lakukan, silakan, tapi ingat, kita akan menerima keburukan sebagai balasan dari Allah. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man syaa'a fa'alaiha. Barang siapa yang hidupnya diisi melakukan dengan amal salih, maka Allah akan balas kebaikan kepada dirinya. Wa man syaa'a 'alaiha. Sebaliknya, siapa yang mengisi hidup dengan amal keburukan, dia jugalah yang akan menerima balasan dari perbuatannya. Hadirin, sekecil apapun keburukan pasti akan dilihat dan dinilai serta dibalas oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan pasti akan dilihat, dinilai dan dibalas oleh Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hadirin yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada akhir, manfaatkanlah hidup dengan amal kebaikan. Pastilah beruntung dunia akhirat. Allah akan dekati orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin, saat ini saudara kita yang jauh di Palestina sana sedang berjuang untuk mempertahankan haknya. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Mari kita sama-sama berpegang tangan, memberikan apa yang bisa kita berikan sebagai ikatan persaudaraan sesama, satu akidah, satu keyakinan kepada Allah, dengan mengamalkan, mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah. Jika kita tidak mungkin berjuang ke Palestina agar menyusahkan para mujahid di sana, karena kita tidak ahli untuk itu, paling tidak tadahkan tangan, berdoa kepada Allah, getarkan bumi dan langit ini dengan permintaan sebagai sumbangsi kita bersaudara dengan saudara-saudara seakidah. Tidak perlu kita terlalu muluk membahas dari info-info yang masuk dari media sosial dan sebagainya. Tadahkan tangan, minimal kita doakan kepada mereka. Saat ini sudah bergulir banyak sumbangan-sumbangan materi
disampaikan ke sana, insya Allah semua itu bentuk persaudaraan kita. Inilah gunanya beramallah saat hidup. Jika beramal yang baik, maka Allah akan balas yang baik. Jika kita beramal yang buruk, maka ingat azab Allah itu akan diberikan kepada perbuatan yang buruk. Hadirin yang keempat, summa qala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Orang mukmin yang mulia itu adalah orang yang bangun di tengah malam, dia salat, dia sujud, dia muliakan Tuhannya, dia muliakan Allah, dia tinggalkan tempat peristirahatannya, dia hinakan tempat tidurnya, dia muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memuliakan Tuhannya, siapa yang memuliakan Allah dengan salat malam, maka malu Allah tak memuliakan hidupnya di dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir adalah wa izzuhu batighahu 'anil nas. Orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang perkasa, bukan besar dan kuat tenaganya, bukan tinggi ilmunya, bukan tinggi jabatannya, tapi orang yang kokoh. Kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-izzu hubtigha nas, orang yang hidupnya tidak pernah bergantung kepada hamba, tidak pernah bergantung kepada Allah, tapi hidupnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Somad dalam surah Al-Ikhlas, kita bergantung kepada Allah, kita berharap kepada Allah, karena gantung dan harap kepada Allah itulah yang khair wa abqa, itulah yang sebenarnya tidak ada dusta di antara Khalik dengan makhluknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga 5 wasiat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudahlah tersampaikan kepada jamaah salat Jumat hari ini. Mudah-mudahan apa yang diwasiatkan itu dapat menjadi iktibar pemikiran, sehingga kita detik demi detik, waktu demi waktu, hari demi hari, minggu dan bulan tahun, kita merupakan umat yang senantiasa memperhatikan kehidupan yang memiliki batas dan memiliki akhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibalik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama waddahu abadahu anhu wa hakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Amma ba'd, ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجامع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا غفور رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا يا كريم يا مجيب السائر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون